daraini amin. Qultu hadhihi mas'alatun hasanatun nafisatun qalla man ya'rifuha ala wajhiha. Saya berkomentar, kata pengarang kitab, ini adalah masalah yang bagus, yang baik. Hasanah nafisah, itu atap muradib. Hasanah ya nafisah, nafisah ya hasanah. Ya, jadi ini masalah yang sangat baik. Masalah yang mana tuh? Yang tadi tuh. Banyak orang-orang yang kaget tahu kalau khotib udah naik ke atas mimbar, kemudian jamaah bangun lagi diri untuk sholat. Itu ya masalah yang penting, yang bagus, yang kadang-kadang qalla man ya'rifuha, sedikit orang yang mengetahuinya, ala wajhiha, atas wajahnya, atas jalannya. Jadi banyak tuh Bapak Saudara, ya ketika azan satu kali, ya kemudian khotib udah naik ke atas mimbar, ya lalu ya azan, selesai azan, banyak jamaah yang pada bangun untuk melaksanakan apa? Sholat qobliyah Jumat. Nah itu padahal hukumnya apa? Haram. Kemarin udah dibahas ya. Ya itu hukumnya apa? Haruma. Tuh haram orang tersebut. Ya baik sholatnya mau ringan, ya cepet, ya itu tetap diharamkan. Ini masalah yang bagus yang kadang-kadang orang jarang yang tahu. Ya ini penting makanya. Fayan bagi al-i'tina'u biha, maka sebaiknya ya al-i'tina'u untuk memperhatikan biha dengan masalah ini. Makanya tolong diperhatiin ya, karena ini masalah penting sekali. Wala yaghtarru bi fi'li du'afa talabati, dan dia tidak boleh tertipu dengan perbuatan orang-orang yang lemah dari pelajar-pelajar, wa jahalatil mutawassifati, dan bodohnya ahli tawasawuf. Ya, jadi di satu sisi banyak orang yang ngaji lemah, ya nggak sampai tuntas ngajinya. Ada lagi banyak orang-orang yang ahli sufi, ahli ibadah tapi bodoh. Ya, ibadah nggak ngaji. Ya, cuma ibadah aja rajin, tapi kagak ngaji. Itu disebut jahalatul mutawassifah. Orang-orang yang tasawufnya, ahli ibadahnya tapi bodoh. Ya, ama orang yang ngajinya nggak tuntas, ya tu apa utolabah, dia sih penuntut ilmu cuma lemah, sayang nggak tuntas ngajinya. Nah sehingga akhirnya kadang-kadang itu dilupakan. Ya jadi yang begitu-begitu tuh harus dipahami di dalam ibadah. Fa inna syaitana yatala'abu bisufiyati zamanina, karena sesungguhnya setan akan bermain-main dengan sufiyahnya zaman kita sekarang. Tuh banyak orang yang zikir-zikir, wirid, ya, tapi nggak mau ngaji. Ya kalau giran majelis zikir banyak, tapi giran ngaji aja, ngaji kitab begini nggak hadir. Nah itu banyak. Itu dia udah dipermainkan oleh setan. Ya makanya Bapak Saudara hati-hati. Ya bahwa nuntut ilmu seperti ini termasuk thariqah yang paling istimewa. Makanya kata Syekh Maimun Zubair atau yang kenal dengan Mbah Mun, ya itu thariqah yang paling gampang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ngaji. Itu thariqah yang paling dekat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, itu ngaji. Jadi orang yang ngaji itu udah satu bentuk thariqah. Ya, ini kadang-kadang orang nyari thariqah ini, nyari thariqah itu, ngaji enggak. Nah ini yang salah. Ya, jadi kata Mbah Maimun Zubair tuh begitu. Ya, jadi ngaji itu merupakan thariqah yang paling cepat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan 1000 rakaat Pak kita dapat. Ya, sekarang orang ahli ibadah dari habis sholat isya, sholat 100 rakaat aja. Itu lama itu. Ya, apalagi 1000. Ya, mungkin gak ada yang mampu kali kalau 1000 rakaat. Tapi dengan kita hadir ya jam 8, jam 9 udah selesai, itu udah sama, bahkan lebih bagus daripada kita sholat 1000 rakaat. Jadi gak susah-susah. Makanya thariqah yang paling dekat sama Allah ngaji. Ya,
Itu yang paling penting. Nah ini banyak orang-orang zikir doang, ya ngajinya nggak mau. Ya, nah ini repot. Zikir bagus, tapi ditambah dengan ngaji. Ya, ini ngaji yang model-model begini yang sekarang susah baca kitab. Ya, ini sekarang banyak orang ngaji bawa bendera. Ya, bukan ngaji bawa kitab, bawa bendera ngaji. Ya, jadi ngaji bawa kitab, baca itu kitab. Nah, seperti itu baru orang itu pinter. Ya, jadi bukan ngaji, ya nggak bawa kitab. Kelihatannya doang tuh dia pakai sorban, kayak ini, pakai itu. Sodorin aja kitab, nyerah dia. Ya, begitu. Nah, ini katanya setan yatala'abu bisupiyati zamanina. Katala obis sibyani bil qurati, sama seperti anak-anak main bola. Itu diumpamakan begitu. Ya, jadi orang yang sufiya yang tidak ngaji itu dipermainkan sama setan seperti anak-anak lagi main bola. Nah, itu katala obis sibyan bil qurah, seperti ya anak-anak itu bermain bola. Makanya ngaji begini jangan ditinggalin. Walaupun kita udah disebut ustaz, ini kadang-kadang udah disebut ustaz ngaji nggak mau. Ya begitu, repot udah. Ya baru mimpin tahlil doang dipanggil ustaz udah nggak mau ngaji. Ya repot udah. Ya tapi dengan kita ngaji ini masya Allah. Ya ini adalah thariqah yang paling ya kuat dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu saya masih ngaji di Cirebon sama Ki Nasir namanya. Gurunya Pak Ki Haji Abdul Hadi. Ya, saya dibawa tuh suruh ngaji ya sama Ki Abdul Hadi. Ya, nih ya ngaji sama guru saya. Nah, itu begitu. Jadi beliau itu malah kalau puasa sunnah domelin. Ya, jangan puasa sunnah, ente ngaji aja udah. Ya, pahalanya lebih gede. Gara-gara puasa ngaji tidur mulu. Ya begitu lemes apa diomelin. Ya udah ngaji aja. Ya ngaji itu lebih istimewa dari yang lain-lainnya. Tuh seperti itu. Jadi masa waktu kita lagi belajar tuh ya nggak dikasih puasa dulu. Nah, sebab katanya tuh ya pondok pesantren Buntet Cirebon kiainya udah puasain 12 tahun. Tuh jadi Mbah Muqayyim pendirinya ya itu waktu mau mendirikan pondok udah puasa 12 tahun Pak. Ya, santri-santrinya dipuasain berapa tahun? Itu 3 tahun untuk santri-santrinya. Ya, ntar untuk keluarganya 3 tahun. Ya, buat guru-gurunya 3 tahun, buat orang-orang buntetnya 3 tahun. Jadi pas 12 tahun. Ya, jadi katanya santri udah ngaji aja. Ya, ngaji aja dulu. Itu yang paling penting. Nah, begitu. Ya, jadi ternyata tuh ngaji termasuk ibadah yang paling tinggi kebanding daripada yang lain-lainnya. Nah, jadi ini kalau ada sufi ya orang yang ahli ibadah di zaman kita yang enggak mau ngaji itu setan mempermainkannya sama seperti anak-anak lagi main bola. Wa aksaruhum dan kebanyakan mereka sodduhum menghalanginya mereka anil ilmi daripada ilmu masyaqqata thalabati ya karena sulitnya mencari ilmu fastadrajahumus syaitanu maka akhirnya mereka dirasukin oleh setan. Tuh, banyak orang-orang yang merasa terhalang untuk nyari ilmu bilangnya masyaqqat. Kan kita kalau mau ngaji rasa malasnya tuh banyak gitu. Ya, kecuali orang-orang yang udah merasakan bagaimana nikmatnya hadir di majelis ilmu. Ya, itu enak gampang. Makanya Bapak Saudara termasuk beruntung yang dikasih keringanan langkah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Nah seperti itu. Sebab banyak tuh mereka itu masa untuk ya hadir ke majelis itu rasanya berat. Padahal itu dirasakan oleh siapa? Oleh sufiah, orang yang ahli ibadah. Ya itu kebanyakan mereka begitu. Ya, akhirnya dirasukin sama setan. Pastad rojahumus syaitan. Qala As-Sayyid Al-Jalil Abu Yazid, berkata As-Sayyid Jalil Abu Yazid, qa'adtu salasina sanatan fil mujahadati, saya sudah duduk 30 tahun dalam mujahadah
Falam ara as'aba alayya minal ilmi, maka saya tidak melihat yang lebih sulit atas diri saya kebanding daripada ilmu. Tuh, mujahadahnya enggak tanggung-tanggung. Udah 30 tahun mujahadah, Pak. Masya Allah, mujahadah 30 tahun. Tapi dia bisa menyimpulkan ternyata saya tidak melihat yang lebih sulit kebanding daripada ilmu. Ya, ternyata tuh ujian untuk hadir di majelis ilmu paling berat ternyata. Nah, makanya orang kalau udah bisa mengalahkannya dan dia bisa hadir di majelis ilmu, itu udah termasuk yang paling istimewa. Ya, 30 tahun dia mujahadah, ternyata dia bisa ngambil kesimpulan falam ara as'aba alayya minal ilmi. Maka saya punya pendapat, ya, as'aba, tidak ada yang lebih sulit atas diri saya kebanding daripada ilmu. Wa qala as-Sayyid Al-Jalil Abu Bakar Asy-Syibli, dan telah berkata as-Sayyid Al-Jalil Abu Bakar Asy-Syibli, ini ulama besar dan wali min auliyaillah, Imam Jalil Abu Bakar Asy-Syibli. Itu Imam Asy-Syibli itu pernah dikecup ya keningnya oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam mimpinya itu dikecup. Dia punya amalan satu, ya, yaitu selalu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, itu amalannya Syekh Syibli itu. Ya, sehingga akhirnya ya dia dikecup keningnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita baca ya terdapat di dalam akhir surah At-Taubah. Ya, jadi kalau Bapak Saudara buka surah At-Taubah, di akhirnya itu ayat yang bunyi itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Silakan amalin, Pak. Banyakin baca itu. Ya, insya Allah ya orang-orang yang membiasakan ya kalimat tersebut, ayat tadi, ya insya Allah akan dilindungi, dapat penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Imam Abu Bakar Asy-Syibli, inna fit ta'ati minal afati, sesungguhnya dalam taat itu ada afat, ada penyakitnya. Apa? Mayughannikum an tatlubul ma'asiyah bi ghairiha, sesuatu yang mengayakan kamu untuk mencari maksiat-maksiat bi ghairiha, pada selain bentuk ketaatan. Wa qala Sayyid Al-Jalil Doror ibnu Amr, dan telah berkata Sayyid Al-Jalil Doror bin Amr, inna qauman tarakul ilma, kata Sayyid Jalil nih, sesungguhnya masyarakat banyak yang ninggalin ilmu. Wa mujalasatal ulamai, duduk sama ulama, artinya ngaji. Itu tarakul ilma wa mujalasatal ulama. Banyak tuh ya masyarakat yang kagak mau ngaji, kagak mau duduk sama ulama. Terus mereka ngapain? Wattakhazu maharib, mereka hanya mengambil, menjadikan mihrab. Jadi artinya di ibadah aja. Tuh mihrab itu artinya di rumah dibikinin satu tempat untuk ibadah, itu namanya mihrab. Nih kalau kita nih sholat, nih namanya mihrab nih Bapak Saudara, ini mihrab nih. Ya, itu banyak mereka yang hanya bikin maharib, mihrab. Ya, ini kinayah. Jadi dia cuma ibadah aja. Ilmu ditinggalin, duduk sama ulama artinya nggak mau ngaji, ditinggalin tuh. Ya, itu banyak begitu. Jadi mereka hanya ibadah. Wah, sholat, mereka sholat. Nih, sallau nih pil ini enggak fi'il madi. Kalau sallu fi'il amr. Ya, kalau sallau fi'il madi. Wasallau, dan mereka salat. Ya, jadi domirnya hum sallau. Ya, kalau sallu, nah itu fi'il amr, perintah. Sallu, salatlah kamu. Nah, kalau ini bentuknya fi'il madi, lagi cerita. Ya, khobariyah wattakhazu fi'il madi. Mereka menjadikan mihrab wasallau, mereka itu sholat.
Wasallau. Makanya kalau di dalam ya baca maulid itu jangan sallu, sallau. Ya, fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madi menggunakannya. Wasomu, somu ya ini fi'il madi. Wasomu, dan juga mereka pada puasa. Jadi mereka sholat, mereka puasa. Tuh, hatta ya bisa jildu ahadim, sehingga kulitnya pada kering. Sampai ya karena rajinnya puasa kurus. Ya, rajinnya bangun malam sholat. Tuh, begitu tuh sampai kulitnya kering. Ala azami, atas ya tulang-tulangnya. Kholaku, mereka salah. Pahalaku, mereka termasuk yang binasa. Tuh, jadi mereka tuh nggak bagus yang begitu. Mereka nggak ngaji, nggak mau hadir di majlis ilmu, nggak mau duduk sama para ulama, tapi mereka maunya apa? Cuma ibadah aja. Tuh, malamnya dia ibadah, siangnya dia puasa. Karena cakep banget itu. Ya, jadi orang kalau yang siang puasa, malam ibadah, ya cakep. Cuma salahnya nggak mau nyari ilmu, nggak mau duduk sama ulama, nggak mau hadir majelis ilmu. Tuh yang begitu Pak, udah sampai kulitnya kering, ya udah kurus, tetap mereka binasa, mereka rugi. Tuh, kenapa? Karena mereka melakukan ibadah dengan kejahilannya. Tuh begitu. Makanya jangan Pak. Ya, kita tuh duduk di majelis ilmu nggak usah lama-lama, 30 menit 1 jam itu masya Allah istimewa banget, nilainya istimewa. Walladzi la ilaha ghairuhu, dan demi zat bermula tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Ma'amila amilun ala jahalin, tidaklah beramal orang yang beramal atas kebodohannya, illa kana ma yufsidu aksara mimma yuslihu, kecuali kerusakannya itu yang dirasakan lebih banyak kebanding daripada kebaikan. Tuh, ternyata kerusakannya itu lebih banyak kebanding daripada kemaslahatannya. Tuh, jadi orang ibadah tanpa didasari dengan ilmu, ternyata kerusakannya lebih besar kebanding daripada kemaslahatannya. Begitu kata Sayyid Jalil Doror bin Amar. Wahadhihi ziyadatun khorijatun anil fanni, ini adalah tambahan yang keluar dari bidang alladzi nahnu fihi, yang ada kami di sini. Paman arada min hazil munadati, maka siapa-siapa yang ingin untuk ya melakukan kebiasaan ini, fa'alaihi, maka wajib atas dia menekuni bi kitabis sayris salik. Ya, coba aja baca kitab yang judulnya Sayris Salik fi Asnal Masalik. Nah, itu ada kitab bagus. Ya, ini nama kitabnya Sayris Salik fi Asnal Masalik. Silahkan, ini dikupas banyak. Ya, jadi di sini cuma sepintas saja pengarang kitab menjelaskannya. Jadi betapa pentingnya ilmu. Jangan sampai orang ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Ya, kalau pengen lebih banyak lagi, ya baca aja tuh kitab yang namanya Sayrus Salik fi Asnal Masalik. Wallahu a'lam. Dan Allah yang maha mengetahui. Qala, berkata musannif, paslun, ini satu pasal. Selesai dah tuh ya. Sekarang kita bahas, pindah lagi masalah yang lain. Wa sholatul idaini sunnatun muakkadatun. Bermula sholat 2 id, maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. Sebab ya sholat id itu cuma ada 2. Ya, makanya disebut dengan isim tasniyah, idaini. Ya, 2 sholat id, Idul Fitri, Idul Adha. Sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah. Ya, jadi sholat id itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tuh, kalau bisa jangan ditinggalin. Ya, Idul Fitri kalau bisa kita kerjain, Idul Adha kalau bisa kita kerjain. Walaupun sunnah, tapi sunnahnya muakkadah, sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Wahia, sholat id itu rakaatani, 2 rakaat. Sholat id 2 rakaat. Ya, yukabbiru, bertakbir siapa seseorang saat
ya sholat id fil ula, pada rokaat yang pertama tuh fil ula, artinya fil rokaatil ula. Jadi kalau ditanya al ula i'rabnya jadi apa? Dia jadi naat, man'utnya dibuang. Ya, man'utnya mahzub, asalnya fil rokaatil ula. Nah ini kalau yang ngaji ilmu nahwu dah nih, bahasannya dah nih. Ya, jadi fil ula artinya fil rokaatil ula gitu. Ada ya man'utnya yang dibuang, tinggal ada sifatnya, naatnya itu al-ula. Ya, jadi kalau mau diartiin, bertakbir siapa orang yang sholat id fil ula pada rokat yang pertama. Nah begitu. Makanya masya Allah kalau kita kagak ngaji nahu, baca kitab susah. Ya seperti itu. Jadi fil ula fil rokatil ula, asalnya begitu. Jadi ada ar-rok'ah yang dibuang, tinggal ada naatnya, man'utnya dibuang. Ya, jadi firrok atil ula. Jadi pada rokat yang pertama dia takbirnya sab'an, sebanyak 7 kali. Allahu Akbar. Ya, itu begitu. Terus Allahu Akbar 7 kali dia takbir. Siwa takbiratul ihrami, tapi tidak termasuk takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihramnya nggak dihitung. Itu namanya siwa takbiratul ihram. Jadi kalau dihitung takbiratul ihram jadi berapa? 8. Usolli sunnata idil fitri rakaataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah itu takbiratul ihram tuh nggak dihitung. Kemudian ditakbir 7 kali. Ya Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, Allahu Akbar 6, Allahu Akbar 7. Nah antara satu takbir dengan takbir yang lainnya sunnah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan itu sunnah. Sunnah apa? Hay'at. Ini kalau kita ngaji jadi paham. Oh ternyata kalau sholat idul fitri atau idul adha baca takbir di rakaat yang pertama sebanyak 7 kali, itu hukumnya sunnah hay'at. Artinya sunnah hay'at bagaimana? Yang bagus di bawah. Kalau seandainya terlupakan nggak apa-apa. Dan tidak perlu sujud sahwi. Ya, ini ada imam, ya karena ngajinya kurang, ya kejadian dia nggak bawa itu takbir Allahu Akbar kelupaan, sebelum salam di sujud sahwi, ya dibilang tadi dininggalin takbir. Bagaimana hukumnya? Batal sholatnya. Tuh begitu dia sujud sahwi jadi batal. Nah itu begitu. Makanya tadi tuh mesti harus ngaji, ya begitu. Jadi imam udah berani aja, suruh jadi imam udah imam aja, ya tas kejadian begitu. Ada yang datang tuh, Ustaz bagaimana? Ini ya imamnya nggak baca takbir yang 7 kali tuh di rakaat pertama, ya terus imamnya sujud sahwi, wah batal sholatnya semuanya. Nah seperti itu. Karena hukumnya sunnah ya hay'at. Kalau sunnah hay'at kan tidak perlu ditambal pakai sujud sahwi. Kalau sunnah ab'ad baru ditambal pakai sujud sahwi. Nah kalau rukun tidak boleh ditambal dengan sujud sahwi, tidak sah, wajib diulangi ya yang rukun yang ditinggalkan. Kalau memang di dalam sholat ya silahkan cepet-cepet ditamin. Kalau udah rapi ya dia harus ngulang lagi sholatnya karena rukun yang ditinggalkan. Sebab nggak bisa rukun ditinggalkan ditambah dengan sujud sahwi, tidak sah. Nah seperti itu ya. Jadi takbir yang 7 kali ya itu hukumnya sunnah hay'at. Siwa takbiratul ihrami, ya selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihramnya nggak dihitung 7 kali itu. Wa bisaniyati, dan pada rakaat yang kedua.
Ya, artinya wafir rokaati saniyati. Ya, gitu. Jadi ada man'ut yang dibuang. Pada rokat yang kedua khomsan. Takbirnya berapa kali? 5 kali. Siwa takbiratul qiyami, selain takbir pada saat bangun. Ya, kan ada bangun tuh. Ya, habis sujud bangun. Allahu Akbar. Namanya takbir apa tuh? Intikal. Ya, takbir intikal. Bangun, ya, kemudian dia ya berdiri, namanya takbiratul qiyam. Takbir karena ingin berdiri. Itu nggak dihitung tuh. Allahu Akbar, takbir intikal. Nah, kemudian ditakbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari satu takbir ke takbir yang lainnya sunnah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Udah 5 kali baru baca Fatihah. Itu rakaat yang kedua. Sama hukumnya sunnah hayat. Wayah tubuh, kemudian berkhutbah siapa seseorang ya ba'daha, setelah sholat. Jadi sholat lebih dulu baru khutbah. Berapa kali khutbahnya? Khutbah ini 2 kali khutbah. Ada khutbah pertama dan ada khutbah kedua. Itu mazhab Imam Syafi'i begitu ngajarinnya. Ya, jadi sholat, habis sholat nanti ya kita 2 kali khutbah. Beda dengan Jumat. Kalau Jumat khutbah lebih dulu, baru sholat. Gitu. Khutbah dulu, ya baru sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat lebih dulu, selesai sholat baru khutbah. Jadi beda ya Pak ya. Ya itu perbedaannya seperti itu. Al-aidu mustaqun minal audi. Jadi id itu akar katanya dari aud. Jangan ud. Kalau ud kayu. Ya, bahasa Arab tuh beda tuh Pak. Ya, aud. Kalau aud kembali. Kalau ud kayu. Ya, begitu. Salah baca repot itu. Ya, jadi al-aid mustaqun minal audi. Ya, jadi id itu mustaq dari lafaz aud. Ada yaudu audan. Nah, begitu. Id artinya kembali. Idul Fitri kembali berbuka. Ya, begitu. Atau Idul Fitri kembali bersih. Ya, jadi id artinya aud, kembali. Li'annahu, karena bahwasanya ya'udu kembali pisinin dalam tahun-tahun. Au ya'udu atau kembali as-sururu, yaitu kebahagiaan. Bi'audihi, dengan kembalinya dia. Makanya orang pada saat Idul Fitri orang pada senang, bahagia. Yang tadinya nggak boleh makan siang tuh, ya selama 30 hari. Nah kemudian Idul Fitri kembali berbuka, boleh makan. Ya di siang hari, bahkan haram di puasa. Ya pada hari Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik itu haram berpuasa. Jadi kalau ditanya dalam 1 tahun haram berpuasa berapa hari? 5 hari. Ya, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ada berapa? Ada 3. Tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 dari bulan Zulhijjah. Makanya kalau orang yang biasa membiasakan puasa Ayyamul Bid, ya Ayyamul Bid kan tanggal 13 mulainya. 13, 14, 15. Ya itu. Di hari bulan Zulhijjah jangan tanggal 13. Mundur. Ya, yaitu tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16. 3 hari juga tetap Ayyamul Bidnya. Cuma jangan tanggal 13 karena itu hari tasyrik haram. Ya, jadi nanti tanggal 14, 15, 16. Di lain bulan Zulhijjah itu Ayyamul Bid, ya silakan 13, 14, 15. Setiap tanggal 13, 14, 15 silakan dipuasa. Sunnah, namanya puasa min Ayyamil Bid. Nah, jadi itu namanya mustaq minal aud, ya kembali bahagia. Auli kasrati awaidillahi ta'ala ala ibadifi, atau karena banyaknya
kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. Awaid bimanya apa? Ya afdol. Karena begitu banyak keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi atas hamba-hambanya Allah pihi di hari Id tersebut, ay afdolihi kemuliaan-kemuliaannya. Summa sholatul Aidi matlubatun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummati. Kemudian sholat Id itu dituntut, ya, diperintahkan itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi, dan berdasarkan ijma umat. Tuh, jadi matlubah itu artinya dianjurkan, diperintahkan, dituntut. Ya, jadi sholat Idul Fitri itu diperintahkan, landasannya apa? Ya, landasannya satu Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga ijma ulama atau ijma'ul ummah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka sholatlah. Tuh fi'il amr tuh, perintah, tapi perintahnya tidak menunjukkan wajib. Ya, perintahnya menunjukkan sunnah. Sebab nanti ada perintah ya dulu alal ijab, ada yang menunjukkan wajib, ada yang menunjukkan sunnah. Tinggal lihat hadis-hadis lainnya, ya, yang memperkuat. Ya, ini pasoli li rabbika, perintah ini bukan perintah wajib, tapi perintah anjuran. Makanya anjurannya sangat ditekankan. Ya, dalam ilmu fikih disebut sunnah muakkadah. Nah, begitu. Jadi ini sunnah tapi sangat dianjurkan. Fasolli itu menggunakan fi'il amr. Ya, sholatlah kalian li rabbika, karena Tuhan kalian. Wanhar, dan berkorbanlah. Nah, ini ada yang bilang dalil untuk sholat Idul Adha. Nah, kalau sholat Idul Adha ya diperintahkan, ya otomatis nanti dikias, dianalogikan. Sholat Idul Fitri juga diperintahkan. Ya, jadi ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Ya, walaupun ini pasolli yang dimaksud sholat Idul Adha yang dimaksud, karena ada kata-kata wanhar, dan berkorbanlah, korban. Ya, kan korban itu adanya di Lebaran Haji Idul Adha. Kila dikatakan al muradu bis sholati, yang dimaksud sholat huna di sini sholatu idin nahri, sholat idin nahar. Ya, nahar sama adha sama. Ya, pasoli rabbika wanhar, wanhar sholat nahar, hari nahar, sama aja. Ya, nahar adha itu sama. Idul Adha, Idul Nahri itu sama. Tanggal 10 bulan Zulhijjah. Wala khofa'a, dan tidak ada kesamaran. Bi annau alaihi salatu wassalamu, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam karena yusallihima, adalah Nabi Muhammad sholat ya Idul Fitri dan Idul Adha, huwa ya wassahabatu, dia Nabi dan juga sahabat, ma'ahu bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man ba'dahu, dan orang-orang yang setelah Nabi dan setelah sahabat. Jadi Nabi sholat Idul Fitri, Nabi sholat Idul Adha, sahabat-sahabat sholat Idul Fitri, ya begitu juga Idul Adha. Dan orang-orang yang hidup setelah Nabi dan setelah sahabat, yaitu generasi tabi'in, generasi tabi'in dan seterusnya. Ya, itu mereka mengerjakan semuanya. Waruya, dan diriwayatkan annahu alaihi salatu wassalamu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu idin sallahu al-fitru, ya, jadi yang pertama kali Id Nabi sholat yaitu sholat Idul Fitri fisanatis saniyati, yaitu tahun kedua minal hijrati, yaitu setelah hijrah. Jadi kalau ditanya sholat Idul Fitri Nabi mengerjakannya di tahun berapa? Tahun kedua dari hijrah. Berarti waktu di Mekah nggak ada sholat Idul Fitri, belum dianjurkan, belum ada perintah. Jadi sholat Idul Fitri itu mulai diperintahkan setelah Nabi hijrah, tahun kedua. Pertama belum, tahun kedua baru diperintahkan Nabi sholat Idul Fitri. Berbarengan dengan apa? Wafiha, dan pada ya tahun tersebut, tahun kedua dari hijrah juga furidot, diwajibkan zakatul fitri, yaitu zakat fitri. Ya, zakatul fitri.
Kadang-kadang kita nyebutnya zakat fitrah, yang benar zakatul fitri. Tapi saya baca-baca beberapa kitab, boleh juga sih kalau ada orang nyebut zakat fitrah. Alasannya fitrah itu dari kata-kata khilqah, karena manusia saat itu kembali fitrah. Ya, makanya zakatnya zakat fitrah. Ya, sebenarnya kalau yang lebih masyhur, yang lebih sahih mengucapkannya bukan zakat fitrah, zakatul fitri, karena idulnya idul fitri, bukan idul. Nah, gitu. Ya, jadi zakatul fitri. Jadi idul fitri dengan zakatul fitri itu Nabi mengerjakannya pas bersamaan di tahun kedua dari hijrah. Kewajiban zakat fitri itu tahun kedua dari hijrah. Nabi sholat idul fitri pun di tahun kedua dari hijrah. Qalahul Mawardi berkata akan yang demikian itu siapa? Imam Mawardi. Summa sholatu sunnatun liqaulil a'rabi, kemudian sholat idul fitri idul adha itu sunnah karena ada ucapan al-a'rabi. A'rabi itu artinya orang-orang Baduy, Arab Baduy, a'rabi, Arab kampung. Pernah datang bilang begini, hal alayya ghairuha. Tuh, jadi A'rabi ini datang berkata kepada Nabi Muhammad, hal alayya ghairuha, apakah kewajiban saya selainnya? Tuh, selain sholat 5 waktu ada nggak kewajiban? Ya, terus dibilang Nabi, ay ghairus shalawatil khamsi, selain sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu kan wajib tuh, sholat yang 5 waktu. Apakah ada enggak selain yang 5 itu wajib? Qala, Nabi jawab, la, tidak ada lagi. Tuh, jadi enggak ada sholat yang hukumnya wajib selain 5. Ya, nah kalau hari Jumat, sholat Jumat itu pengganti daripada sholat zuhur. Ya, wajib. Ya, makanya orang kalau udah sholat Jumat, ya kagak sholat zuhur. Begitu. Jadi itu masuk dalam kategori hanya 5 waktu yang diwajibkan, tidak ada lainnya. Tuh, ghairus shalawatil khamsi, enggak ada lagi. Illa antatawa, kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Nah, berarti dari dalil ini sholat idul fitri, idul adha bukan wajib. Artinya apa? Sunnah. Karena sholat yang wajib hanya berapa? 5 waktu dalam satu hari. Wahwa fi sahihaini. Nah, itu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi cukup landasannya Bapak, hadisnya cukup. Kenapa idul fitri, idul adha sunnah? Ini dalilnya cukup. Ya, walaupun tadi bilang pasolli irabbika wanhar, pasolli kan itu fi'il amr. Ya, maka sholatlah. Kenapa enggak wajib? Nah, karena ada hadis sahih itu yang menerangkan sholat yang wajib cuma 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Selain itu hukumnya sunnah. Kata Nabi, la, ya, illa antatawa'ah. Jadi tidak ada lagi selain daripada sholat yang 5 waktu yang wajib. Kecuali kalau kamu mau sholat itu semuanya antatawa'ah, hukumnya kamu sholat sunnah. Wahada manas oleh Syafi'i. Inilah yang dinas oleh Imam Syafi'i. Wakila dikatakan lagi, innaha fardu kifayatin, sesungguhnya ya sholat id baik idul fitri maupun idul adha itu hukumnya fardu kifayah. Li'annaha min sya'airil islami, karena itu termasuk bagian syiar-syiar Islam. Fatarkuha tahawunun fid dini, maka meninggalkannya itu main-main dalam agama. Ya, ada yang bilang fardu kifayah. Ya, karena itu termasuk syiar Islam. Sama seperti sholat jamaah, ada yang punya pendapat fardu kifayah. Siapa yang punya pendapat fardu kifayah? Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi dari kaulnya Imam Syafi'i. Jadi kalau kata Imam Rafi'i, sholat berjamaah sunnah, ya, muakkadah. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, sholat berjamaah fardu kifayah. Gitu. Mana yang lebih kuat? Lebih kuat Imam Nawawi. Sebab ada patokan tuh. Kalau ada 2 pendapat, ya, antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka kaul yang lebih kuat Imam Nawawi. Ya, begitu. Nah, kata Imam Nawawi, sholat berjamaah fardu kifayah. Artinya kalau di satu kampung kagak yang sholat berjamaah, dosa sekampung. Begitu Bapak Saudara. Kita punya masjid, punya musola. Di masjid, di musola itu kagak sholat jamaah, dosa. Makanya jangan ditutup masjid, musola. Tiap waktu harus ada yang azan. Yang mau sholat 2 orang juga nggak apa-apa.
berarti dia udah sholat jamaah. Kan sholat jamaah minimal 2 orang, ada imam ada makmum, cukup. Nah begitu, jangan sampai tidak dikerjakan tuh sholat jamaah. Ya di mana? Di masjid kan atau di musola, karena itu termasuk min syiar ya ad-din, itu termasuk syiar agama. Ya, jadi beberapa ibadah yang memang itu merupakan syiar agama maka hukumnya fardu kifayah, termasuk Idul Fitri, Idul Adha. Nah itu ada yang punya pendapat begitu, qil. Tapi kalau yang sahih ya itu menurut apa yang tadi udah dijelaskan dalam hadis sahihain, dan ini yang dinas oleh Imam Syafi'i bahwa sholat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah. Wakil nih yang saya sampaikan, kalau qil doib ya. Ya, ada yang bilang sholat id itu hukumnya fardu kifayah. Alasannya apa? Karena dia termasuk min syiaril Islam ya, termasuk syiar-syiar agama Islam. Wartusra'u, dan disyariatkan sholat Idul Fitri itu jamaatan, berjamaah, bil ijma'i, ijma' ulama. Kan ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Nah untuk id itu dianjurkan berjamaah, makanya pengganti azannya ya kita baca tuh ya, as-sholatu idul fitri jami'ah rahimakumullah, itu begitu. Itu pengganti azan tuh Pak. Kalau sholat wajib udah ada azan, Allahu Akbar tuh. Makanya imam kalau sholat ya isya, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, termasuk sholat Jumat, nggak perlu pakai as-sholatu jami'ah rahimakumullah, nggak pakai begitu. Ya, Bapak kalau jadi imam jangan begitu. Ya, ini kadang-kadang ikut-ikutan as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Ngajinya sama siapa ente? Ya, jadi jangan. Ini kadang-kadang nggak ngaji, cuma dengar-dengar doang. Dengar dari sana begitu, dengar dari sini begitu. Ya, jadi jangan kita jadi imam nggak perlu nambahin as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Karena udah ada azan, udah ada qomat, cukup. Ya, kalau boleh rapatkan, luruskan barisan. Itu boleh sunnah. Sawu sukufakum, atau dengan redaksi yang lain yang maksudnya sama. Nah, itu dianjurkan bagi imam. Sebab Nabi setiap kali mau sholat suruh ngerapetin dulu barisan, rapetin, luruskan, ya seperti itu. Nah kalau as-sholatu jami'ah rahimakumullah tidak ada, ya begitu, ya. Nah kalau Idul Fitri, Idul Adha, nah itu dianjurkan karena nggak ada azan. Ini sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Nah begitu, karena disyariatkan berjamaah, ya suruh baca as-sholatu jami'ah, begitu. Ya, jadi begitu ya Pak ya, biar jelas. Ini kan yang begini-begini kalau kita ngaji, ya begitu. Kalau kita nggak ngaji, ya nggak bisa kita. Ya kan banyak sekarang imam-imam model apa sholat Jumat sering banget as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Tuh, dikali cakep bener tuh. Ya, padahal itu nggak ada. Ya cukup udah sawu sukufakum, rapatkan, luruskan sopnya. Takbir Allahu Akbar. Nah seperti itu. Jadi kita kembali nih. Jadi sholat id disyariatkan berjamaah, ijma' ulama begitu. Wal mazhabu anna tusra'u lil munfaridi wal musafiri, dan kaul mazhab menyatakan sholat id itu disyariatkan juga untuk munfarid. Kalau memang dia kagak sempat berjamaah, lagi sakit, disayang, sholat aja di rumah. Ya, wal musafir juga dia sunahkan sholat juga. Wal abdi budak, wal mar'ati perempuan juga disunahkan tuh sholat id. Li'annaha nafilatun, karena itu sholat sunnah. Bagus bihatil istisqa, maka diserupakan itu sholat dengan sholat istisqa. Wal kusufa, dan sholat kusuf. Ya, jadi sholat istisqa laki perempuan suruh sholat gerhana. Ya, istisqa itu sholat minta dihujan. Ya, kita udah lama nggak hujan. Ya, minta sholat tuh sinnya namanya litolab. Ya, istisqa tuh ya sinnya litolab, minta supaya turun hujan. Ya, gerhana kusuf. Ya, ada gerhana matahari kusufus syamsi.
Ada gerhana bulan pakai khusuful qamar. Ya gitu. Jadi ada khusufus syamsi, ada khusuful qamar. Naam, iya. Artinya lakin kan tetapi yukrahu lisyabati al-jamila, dimakruhkan bagi gadis-gadis yang cantik. Wa zawatil hayatil hudur, dan orang-orang yang punya satu tabiat, ya apa? Al-huduru, hadir. Jadi naibul fa'il. Yukrahu lisyabatil jamilati wa zawatil hayati apa? Al-huduru. Tuh al-huduru i'rabnya jadi apa? Naibul fa'il. Dari mana? Dari yukrah. Ya, jadi dimakruhkan buat mereka. Wa yustahabu, dan disunahkan lil ajuzi, bagi orang yang udah tua. Apa? Al-huduru, sama tuh naibul fa'il dari yustahabu. Ya, disunahkan tuh yang tua-tua untuk hadir. Bisyabi bazlatiha bilatibin, dengan pakaian-pakaiannya yang sederhana lah, tanpa pakai wangi-wangi. Itu kalau yang perempuan-perempuan ya, perempuan-perempuan pakai baju jangan yang cakep-cakep, jangan yang mentereleh ya, tapi yang lebih sederhana, dan jangan memakai haruman yang berlebihan. Nah, itu sunnahnya ketika dia hadir di Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, nanti baru kultu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.